Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama dengan saya di dalam kasih-Nya. Saya yakin dan percaya saudara bahwa apa yang terjadi konflik antara Israel dan juga Palestina dan juga bangsa-bangsa lain yang sedang terjadi saat ini ada maksud dan rencana Tuhan di dalamnya, yang mana lebih dari yang kita pikirkan, bayangkan. Tuhan bekerja di balik itu semua, ya tentunya bagi bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan yang telah ditetapkannya sebelumnya. Tuhan mau menyelamatkan bangsa ini dan juga bangsa-bangsa lain. Kita akan mendengar cuplikan, yaitu penglihatan seorang ibu. Pesan penting yang disampaikannya. Mari kita simak cuplikan berikut ini. Bagi Israel. Dan saya meminta bagi kita semua ya untuk tetap membagikan ya pesan ini. Karena saya sendiri tidak ada jaringan untuk Israel, tapi saya percaya pesan ini akan sampai ke Israel. Karena pesan ini teramat sangat penting. Namun pesan ini juga satu aba-aba bagi setiap umat Tuhan di seluruh penjuru bumi. Nah, waktunya, saatnya kita untuk berjaga-jaga ya. Apa yang Tuhan sampaikan atas Israel kita akan dengarkan bersama-sama. Saya mau membawa saudara untuk mengulang beberapa tahun silam ya, dan juga beberapa bulan yang lalu. Tahun 2016 saya sudah pernah menyampaikan di sosial media, memang belum ada YouTube saat itu ya. Nah, hanya di FB. Elohim berfirman saat itu, kalau Israel akan diserang ya, dan Israel akan lemah. Nah, Israel yang disebutkan di sini Israel ya, bangsa Israel ya. Nah, namun ada hubungannya enggak dengan keadaan bumi? Apakah ada hubungannya dengan seluruh umat Tuhan? Ada. Bahkan sangat besar ya. Karena di saat Israel diserang ya, ini penggenapan daripada firman Tuhan. Karena di saat Israel lemah, maka di sanalah Yerusalem akan berseru-seru memanggil nama Elohim. Dan di sanalah Elohim akan datang. Di saat Elohim akan datang untuk menyelamatkan umatnya dari masa kesesakan, maka masa yang akan datang pun, kesukaran besar-besaran pun akan terjadi di saat dia telah membawa atau mengangkat umat kudusnya ya. Kita baca dulu sebelum hilang jaringan, nanti saya akan lanjut ya. Pesan Hasem ya. Kenapa Hasem? Saya juga tidak tahu tadinya, tetapi setelah membaca ini nanti saudara akan tahu. Karena saya sendiri ya bukanlah orang yang belajar dari Israel sana akan bahasa-bahasa Ibrani ya, tidak. Saya tidak pernah mempelajari. Tetapi apa yang saya sampaikan itu murni semua apa yang berasal daripada Roh Kudus. Di saat Roh Kudus mengatakan, saya menyampaikan kepada saudara ya. Pesan Hasem bagi Israel ya. Perang akan terjadi. Kota-kota akan diserang. Perbanyaklah berdoa. Peliharalah dan kuduskanlah hari Sabat di hadapanku. Jumlah orang-orang dan bangsa-bangsa yang akan menyerang semakin banyak. Aku memanggil bangsa-bangsa yang kuat dan mereka akan bangkit menyerang bangsa Israel. Engkau akan luput hanya di dalam namaku. Serukanlah namaku. Aku Elohim. Aku Yahweh. Adonai, Hasem, Yahusua. Elohim memberkati, Yahweh memberi kuasa, Adonai mengajarkan kepadamu, Hasem memberitakan bagimu, Yahusua memberikanmu keselamatan. Hasem menyerahkan Israel kepada bangsa-bangsa. Sampaikanlah, oleh karena dosa-dosa, oleh karena pelanggaran, dan oleh karena pemberontakanmu lah, semua akan tergenapi. Bangsa-bangsa akan bangkit menyerang bangsamu. Aku berfirman, sungguh mereka telah melukai hatiku. Berseru-serulah hanya di dalam namaku, hai seluruh bumi. Berserulah dengan kebajikan dan dalam kekudusan, oleh karena bumi sudah akan berlalu. Bagi yang beriman kepadaku, berserulah. Bapamu yang mengasihimu memberitahukan segalanya bagimu. Musuh-musuh mengerahkan kekuatannya. Aku Elohim menjagamu. Aku meluputkanmu hanya di dalam ketulusan hatimu memanggil namaku. Akulah Yahweh yang memberikan kuasa bagi engkau. Di dalam Yahusua yang menyelamatkanmu. Berserulah dalam nama yang kuberikan bagimu. Aku menghampirimu
juga aku pun akan menyelamatkan engkau dari masa kesusahan yang menimpamu. Aku sungguh menjaga engkau di dalam namaku, Yahweh, Yahushua, Adonai, Elohim, Hasem, bagimu, Kados. Demikianlah pesan yang Elohim sampaikan atas bangsa Israel. Ya. Bahkan Elohim sendiri yang mengerahkan bangsa-bangsa yang kuat. Kalau kita melihat kalimat ini, ya, mungkin saudara merasa, apa iya Elohim itu, apa iya Tuhan itu mengerahkan bangsa-bangsa asing dan menyerahkan Israel ke tangan mereka? Apa iya Elohim itu akan membangkitkan bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa lain untuk menyerang Israel? Bukan hanya sekarang, sejak zaman dahulu juga Elohim pernah juga ya membangkitkan bangsa-bangsa asing untuk menyerang Israel. Oleh karena apa? Ketegar tengkukan, oleh karena pelanggaran-pelanggaran, dan oleh karena dosa-dosa. Bisakah saudara mengklaim hari ini Israel teguh di dalam firman-Nya? Bisakah saudara menjamin Israel saat ini benar-benar melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Jelas kita melihat bagaimana keadaan seluruh bumi yang sudah penuh dengan Sodom Gomora. Ya. Bahkan kita melihat bagaimana Sodom Gomora itu pun benar-benar diterima di semua bangsa-bangsa. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk Israel juga mengiyakan peraturan-peraturan yang dinyatakan atas dosa Sodom Gomora. Inilah yang mengundang, inilah yang menyatakan kemurkaan Elohim atas seluruh bangsa di bumi, terlebih Israel. Kenapa Israel yang disebutkan? Karena Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Karena kepada Israel lah pertama kali dia memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya jikalau dia adalah Yahweh yang berkuasa, yang menyatakan hukum-hukumnya untuk dilakukan, untuk dinyatakan, dan untuk dikerjakan oleh seluruh umat manusia. Israel jasmani dan rohani di akhir zaman ini telah melukai hati Tuhan dengan pelanggaran-pelanggaran, dengan pemberontakan-pemberontakan yang telah dilakukan. Jadilah Israel yang akan dimenangkan. Namun sekalipun Elohim memberikan teguran, memberikan peringatan kepada bangsa Israel, dia pun menyatakan sebuah berita sukacita di mana bangsa ini pun akan diluputkan sekalipun seluruh bangsa bersekongkol atau bersepakat untuk menyerang Israel di saat bangsa ini memanggil namanya yang kudus. Di saat Israel benar-benar menerima dia yang adalah Yahushua yang telah datang ke dalam dunia dan yang akan datang untuk menyelamatkan umat kudusnya. Itulah yang Elohim rindukan atas Israel. Itulah yang Elohim serukan atas Israel. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan dunia saat ini. Sodom Gomora yang memenuhi bumi. Sebab Sodom Gomora inilah dosa yang sangat besar yang akan menyatakan dunia akan berlalu. Di saat Sodom Gomora memenuhi bumi, maka kemurkaan Elohim akan dinyatakan atas seluruh bumi. Namun sebelum kemurkaan dinyatakan, dia akan datang dan Yerusalem akan berseru-seru. Di saat Yerusalem lemah, mereka akan berseru-seru memanggil namanya yang kudus. Dan di sanalah Elohim akan datang menyelamatkan umat pilihan dari masa kesesakan. Lakukanlah firman Elohim sebelum semuanya berlalu. Karena dengan diserangnya Israel, maka inilah tanda besar deru perang yang telah dinyatakan menjelang hari kedatangan Yahushua HaMashiach untuk menyelamatkan umat-umat kudusnya. Dan semua akan dinyatakan. Bangsa-bangsa akan bersepakat menyerang Israel dan Israel akan lemah. Namun kasih Elohim besar atas Israel. Perang akan terjadi. Kota-kota akan diserang. Perbanyaklah berdoa, hai Israel. Bertekuk lututlah. Bukankah Elohim yang telah membawamu keluar dari masa perbudakan? Dan Elohim jugalah yang akan meluputkanmu dari kesusahan yang akan menimpa engkau. Peliharalah dan kuduskanlah hari Sabat di hadapanku. Elohim menemukan banyak umat di Israel yang tidak menguduskan Sabat, namun mereka berpesta pora. Jumlah orang-orang dan bangsa-bangsa yang akan menyerang semakin banyak. Aku memanggil bangsa-bangsa yang kuat,
Dan mereka akan bangkit menyerang bangsa Israel. Engkau akan luput. Hanya di dalam namaku, serukanlah namaku. Aku Elohim, Yahweh, Adonai, Hasem, Yahushua. Elohim memberkati. Yahweh memberi kuasa. Adonai mengajarkan kepadamu. Hasem memberitahukan bagimu. Yahushua memberikanmu keselamatan. Dan di kalimat inilah saya memahami arti daripada setiap nama yang diberikan kepada Bapa. Yahweh yang berkuasa, Elohim yang memberkati, Adonai yang mengajarkan, Hasem yang memberitahukan kita segala sesuatu, Yahushua memberikanmu keselamatan. Makanya tadi judulnya pesan Hasem bagi umat Israel. Karena Hasemlah yang memberitahukan. Ya. Jadi semua kita berdoa kepada bangsa Israel. Ya. Mari kita mengingat di saat di dalam Yesaya hal ini pun pernah terjadi. Ya. Mari kita baca dari Yesaya 5 pasal yang ke-25. Yesaya pasal 5 ayat 25. Hal ini juga yang hendak terjadi atas bangsa Israel. Ya, ini adalah nubuatan yang disampaikan hari ini kepada bangsa Israel. Bangsa asing sebagai alat murka Tuhan. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya. Diacungkannya tangannya terhadap mereka dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Ia akan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang dari jauh dan akan bersuit memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya mereka akan datang dan mereka akan datang dengan segera, dengan cepat. Tiada yang lelah dan tiada yang tersandung di antaranya. Mereka tidak terlelap dan tidak tertidur. Tidak terlepas ikat pinggangnya dan tali kasutnya tidak terputus. Anak panahnya ditajamkan dan segala busurnya dilentur. Kuku kudanya keras seperti batu api dan roda keretanya seperti puting beliung. Aumnya seperti singa betina. Mereka mengaum seperti singa muda. Mereka meraung dan menangkap mangsanya, membawanya lari dan tidak ada yang melepaskan. Pada hari itu mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesakkan dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Sebelum Elohim memberikan pesan ini, Elohim memberikan saya penglihatan. Ya. Dan di dalam penglihatan itu saya hanya melihat seperti asap yang melambung tinggi, ya, seperti ledakan-ledakan, ya, dan gelap. Saya melihat gelap. Apa ini Tuhan? Saya katakan. Sebelum Elohim menyampaikan tentang bangsa Israel. Apakah penglihatan yang kau berikan ini? Kenapa saya melihat, ya, seperti ledakan-ledakan, ya, dan asapnya bus ke atas dan menghitam dan menutupi langit? Ya. Elohim mengatakan Israel akan diserang. Apa yang terjadi saat ini itu belum seberapa. Karena akan terjadi yang lebih dahsyat lagi atas bangsa ini. Ya. Tapi sesungguhnya semua karena kasih Elohim. Elohim memperingatkan. Ya. Berulang kali Elohim memperingatkan. Jadi gumpalan-gumpalan asap yang saya lihat, ya, itu adalah senjata-senjata yang akan diluncurkan ke bangsa itu. Berdoa bagi Israel. Karena mereka adalah kita. Karena kita adalah cabang dan tunas-tunasnya. Jadi kita harus tetap mendoakan mereka. Ya. Karena kita juga adalah anak kandung. Ya. Anak kandung daripada Israel. Ya. Kita adalah bangsa Israel yang berserak. Jadi berdoalah bagi mereka. Dan sebagai Israel, kita juga harus benar-benar hidup kudus. Sebagaimana Tuhan katakan, berseru-serulah hanya di dalam namaku. Hai seluruh bumi, berseru-serulah dengan kebajikan dan dalam kekudusan. Oleh karena bumi sudah akan berlalu, berserulah bagi bangsa yang beriman kepadaku, firman Tuhan. Doakan. Karena ini akan terjadi. Ya. Israel pun akan diserahkan kepada bangsa-bangsa. Karena dosa,
karena pelanggaran, karena pemberontakan. Dan bangsa-bangsa akan bangkit. Dan yang lebih menyedihkan, bangsa yang tadinya bersahabat dengan dia pun nantinya akan turut dalam peperangan. Dan di saat Israel diserang, percaya, peperangan akan terjadi di mana-mana. Itu hanya awal. Akan semakin banyak perang di mana-mana. Mari saudara terkasih, buka matamu. Buka mata saudara. Ini sudah akhir zaman. Kita sudah di detik-detik terakhir menjelang kedatangan Yahushua Hamasyah. Jauhkan dirimu dari segala perdebatan. Jauhkan dirimu dari segala perselisihan. Tidak ada waktu lagi. Bagi perdebatan perselisihan tidak ada waktu lagi. Saatnya bagi seluruh umat Tuhan benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak Elohim. Saatnya seluruh umat Tuhan benar-benar berdiri atas, bukan atas dasar apa yang doktrin-doktrin gerejamu nyatakan. Karena doktrin-doktrin atau filsafat-filsafat manusia telah memecah belah umat Tuhan. Bagaimana Elohim tidak murka? Bagaimana Elohim tidak akan mempercepat kedatangannya? Karena Elohim telah melihat bumi ini telah binasa, penuh dengan kejahatan, penuh dengan kesesakan, perdebatan, pertikaian, perselisihan. Penyesat-penyesat semakin besar. Penyesat itu datang dengan membawa nama Tuhan dan mengakui kalau Yahushua itu adalah Tuhan. Namun celakalah yang menyesatkan dan celakalah yang disesatkan. Jangan engkau bertahan dalam prinsipmu sendiri hanya karena apa? Pengajaran yang engkau terima daripada manusia. Namun buka hatimu, buka hidupmu akan apa yang Elohim singkapkan, akan apa yang Roh Kudus wahyukan kepada bumi ini di akhir zaman. Apakah wahyu yang Tuhan nyatakan tertutup sampai kedatangannya? Tidak. Masih banyak ilham-ilham yang Elohim bukakan. Janganlah engkau mempertahankan prinsipmu hanya karena mempertahankan apa kata dunia, sehingga hikmat Elohim engkau tutup hanya karena penerimaanmu akan pengajaran dunia. Elohim benar-benar menutup saya akan pengajaran dunia. Saya digiring dan dibawanya untuk benar-benar melakukan firman Tuhan sesuai dengan tuntunannya. Bukankah seharusnya engkau harus melakukan hal yang sama? Janganlah engkau terikat akan ikatan dunia ini. Janganlah engkau terikat dan tertahan hanya di dalam filsafat manusia oleh pengajaran doktrin-doktrin denominasi. Tetapi terikatlah akan firman Tuhan. Berjalanlah atas dasar firman Elohim, sekalipun doktrin gerejamu tidak mengajarkan hal yang sama. Namun di saat firman menyatakan, maka lakukanlah. Di mana aliran-aliran gereja? Siapa denominasi yang bisa menjamin kebenaran yang dia ajarkan yang akan membawa ke dalam kerajaan surga? Carilah. Siapakah mereka yang bisa menjamin pengajarannya benar-benar mengajarkan apa yang Elohim benar-benar terapkan dan lakukan selama dia ada di dalam bumi ini? Sudah sangat sulit mencarinya, saudara terkasih. Makanya dikatakan penyesat itu siapa? Mereka yang membawakan pengajaran, membawa nama Elohim itu sendiri. Mereka datang membawa namaku, kata firman Tuhan. Bahkan mereka mengakui, akulah dia. Penyesat itu bukan dari agama lain, tetapi dari tengah-tengahmu. Bahkan anti Hamasyah atau anti Kris itu sendiri berasal dari tengah-tengah saudara dan saya. Artinya siapa? Mereka pun membawakan pengajaran daripada kitab suci. Disinilah pentingnya pengenalan saudara. Disinilah pentingnya pemahaman saudara untuk meminta hikmat Elohim. Bapa, di manakah? Kemanakah kami akan pergi untuk memperoleh kebenaran yang telah Engkau nyatakan? Karena kami menemukan yang satu dilakukan, yang lain diabaikan. Di manakah gereja yang sesungguhnya yang akan Engkau bawa di saat hari kedatanganmu? Gereja atau bait suci yang kudus yang Tuhan nyatakan akan dibawa di saat hari kedatangannya tidak berbicara denominasi, tidak berbicara merek, tidak berbicara atribut, tetapi gereja itu adalah kita sendiri yang benar-benar melakukan firman Tuhan, yang berpaut dan berpadanan dengan Elohim,
yang melakukan kehendaknya setiap waktu, yang mengenal Elohim. Barang siapa mengenal Elohim, maka itulah yang akan menjadi kesukaan di hadapannya. Kenal Elohim, maka engkau tidak akan merasa di dalam naunganmu saat ini hanya itulah kebenaran. Tidak. Hanya di dalam firmanlah kebenaran. Bahkan banyak sekarang orang terikat sehingga tertutup akan kebenaran. Karena apa? Doktrin-doktrin atau pengajaran atau filsafat-filsafat yang terbatas. Jikalau saudara bertanya, ibu mengikuti pengajaran siapa? Saya mengikuti pengajaran Elohim. Tidak mengikuti pengajaran gereja manapun, denominasi manapun. Tetapi saya tidak akan melarang kita kemanapun engkau beribadah, silahkan. Tetapi lakukanlah firman Elohim. Saya tetap akan mengembalikan kelima hal yang Elohim bukakan yang telah terhilang dari gereja-gereja. Di mana dari kelima ini ada yang satu mereka lakukan, yang lain mereka abaikan. Jikalau gereja melakukan kelima hal ini, maka telah terjadi persatuan gereja, satu tubuh, satu baptisan, satu roh. Kelima hal itu, satu, kita harus kembali untuk mengenal namanya. Namanya siapa? Yahweh, yang artinya yang berkuasa. Yahusua, di saat dia datang sebagai anak manusia. Jangan ada perdebatan akan hal itu. Jikalau saudara tidak menerima, janganlah berdebat. Karena saya sendiri akan tetap di dalam nama Yahusua. Karena apa? Karena Roh Kudus sendiri yang memberitahukannya bagiku. Bukan karena pendeta atau gembala yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi karena apa? Gembala agung yang langsung membukakannya bagiku. Dan bukti-bukti pun banyak akan hal itu. Ya. Di Indonesia saja mungkin kurang pengenalan akan nama Yahusua. Kalau kita mempelajari dan melihat ya, di negara-negara lain, bahkan di Israel sendiri, nama Yahusua itu dikenal. Ya. Jadi jangan berdebat akan hal itu. Jikalau engkau di dalam nama yang engkau terima atau kau ajarkan, yang kau terima dari pengajaran, silahkan. Saya tidak akan memaksakan siapapun. Karena saya hanya akan menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Hutang saya lunas kepada saudara. Ya. Tadi saya terberkati. Saya menonton satu video. Ya. Di mana waktu saya buka video itu, ya, ada seorang menyampaikan. Tadinya saya memanggil namanya Yesua. Tetapi sesuai dengan ilham roh yang kami terima dan yang diwahyukan kepada para hambanya, katanya. Bahkan dikatakan kepada para nabinya. Namanya adalah Yahusua. Dan itulah namanya di saat dia ada di bumi. Dan dia pun menyelidiki. Dan di saat dia menyelidiki, ya, dan ternyata benar, namanya adalah Yahusua. Dan dia katakan itulah alasan. Jadi dia jelaskan, ya, Yahusua itu apa? Ya, di dalam Yahusua itu adalah Yahweh yang menyelamatkan. Saya bersuka cita. Karena apa? Karena waktu saya bertanya kepada Tuhan, karena tadinya juga saya panggil Yesua, tetapi tiba-tiba Tuhan katakan, anakku, Yahusua, itulah namaku di zaman aku ada. Ini langsung diberikan, ya. Bukan karena ada yang mengajarkan saya tentang nama itu, tidak. Langsung dari Roh Kudus itu sendiri, ya. Anakku, Yahusua, itulah namaku sebagai anak manusia. Karena namanya sebagai Yahweh, dia pun beritahukan langsung. Jadi step by step dia mengajarkan, ya. Anakku, namaku Yahusua, itulah namaku di zaman aku ada, katanya. Wah. Ya. Dan saya bertanya, apa arti Yahusua? Karena waktu Yahweh, ya, Elohim menyatakan artinya. Ya. Yahweh, Elohim katakan, yang berkuasa. Ya. Yahusua, ya, ada Yahnya. Jadi di dalam Yahusua ada Yahweh yang menyelamatkan. Itulah yang Elohim katakan. Jadi haleluya itu artinya terpujilah Yahweh. Ya, Yahnya itu adalah Elohim. Ya, Yahweh Elohim yang berkuasa. Yahusua Elohim sang juru selamat. Jadi sebenarnya penjelasan daripada Roh Kudus itu simpel. Ya, hanya itu saja. Ya. Saya tidak perlu diberikan Tuhan dengan pembuktian angka-angka geometria. Karena saya sendiri tidak terlalu Tuhan tarik untuk mempelajarinya. Karena angka-angka geometria juga bangsa yang tidak mengenal Tuhan pun mempelajarinya. Bahkan ateis pun mempelajarinya. Ya. Nah, jadi tidak usah kita berdebat. Cukup kita doakan. Kalau saya salah,
Saya percaya Tuhan akan bukakan. Tetapi bagaimana dia salah? Dia langsung berfirman. Kalau saudara mengatakan, buktikan, uji. Ya, saya telah menguji. Karena bahkan di saat di dalam pembukaan Yahusua Masiah itu, ya, banyak hal-hal yang semakin Tuhan singkapkan dan kerjakan melalui pelayanan ini, ya. Bahkan ada seorang yang mengatakan, coba ibu berdoa, apakah orang yang kesurupan atau setan diusir dalam nama itu? Ya. Di saat saya mengenal nama itu, ada seorang yang terikat dengan kuasa, ya, kegelapan, sehingga dia kesurupan bertahun-tahun lamanya. Tetapi saat itu saya doakan di dalam nama Yahusua, lepas. Jadi pembuktian seperti apa lagi, ya? Mereka juga katakan, ya harus ada damai sejahtera. Ya, hati saya damai sejahtera. Ya, hati saya damai sejahtera. Bahkan, ya, semakin banyak ilham-ilham yang dibukakan. Oke, itu satu. Jadi Elohim mau seluruh gereja di dunia kembali kepada nama yang benar. Karena setiap anak-anak yang akan dimateraikan, di dahi mereka tertulis nama Bapa dan nama anak manusia. Nama Bapa yaitu Yahweh, nama anak manusia yaitu Yahusua. Yang kedua, ya, sebagaimana tadi Elohim berfirman, ya, waktu Elohim berfirman, peliharalah dan kuduskanlah hari Sabat di hadapanku. Ternyata betapa pentingnya Sabat itu di hadapan Tuhan untuk kita kerjakan, ya. Oleh karena itu saudara terkasih, tetap ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sekalipun engkau ada peribadatanmu atau ada persekutuanmu di hari Minggu, silahkan anggap itu sebagai sosialisasimu dengan saudara seiman, ya. Namun tetap ingat dan kuduskanlah hari Sabat, ya. Dan di sini saya sampaikan kepada saudara, janganlah engkau memisahkan diri dari sesamamu jikalau mereka belum memanggil nama yang benar. Apakah ada alasan bagi kita untuk tidak bersatu dengan mereka? Apakah ada alasan bagi kita untuk menjauhi mereka? Tidak. Bukankah Elohim dengan matinya, ya, di kayu salib telah mempersatukan antara bangsa Yahudi dengan non-Yahudi? Kenapa kita oleh karena nama saja, ya, kita harus terpisah dari sesama kita? Namun, ya, tetaplah bergabung dengan mereka, sampaikan kebenaran. Karena tiba saatnya Elohim pun akan menuntut, ya, daripada setiap kita. Di saat waktu diberikan bagi kita ada di bumi, Elohim akan bertanya, anakku, kenapa engkau memisahkan diri dari saudara-saudaramu hanya karena mereka belum mengenal namaku? Bukankah seharusnya engkau yang memperkenalkan namaku kepada mereka? Tetapi engkau menjauh dari mereka, sehingga mereka pun tidak memanggil dan tidak mengetahui namaku. Padahal saudara dan saya diberikan talenta yang harus kita pertanggungjawabkan, yaitu memberitakan namanya kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal namanya. Dan kita tidak bisa mengklaim orang yang masih memanggil Allah atau Yesus. Jangan pernah mengklaim mereka kalau mereka menyembah setan. Mereka tidak menyembah setan. Kita tidak bisa menghakimi mereka. Mereka tidak menyembah setan, mereka menyembah Tuhan. Hanya mereka belum mengetahui nama yang sebenarnya, ya. Karena saya dahulu bahkan sudah berpakaian putih-putih seperti ini, masih pernah mengusir setan di dalam nama Yesus dan berkuasa. Karena Elohim berdaulat, karena saat itu saya belum mendapat pengenalan akan nama itu, ya. Mereka tidak bodoh. Apa iya mereka datang beribadah menyembah setan? Jangan sampai saudara menghujat, ya. Saudara mengatakan yang mereka sembah setan, padahal yang mereka sembah Tuhan. Hanya mereka belum mendapat pembelajaran tentang nama. Kecuali kalau mereka sudah kita jelaskan nama itu, namun mereka tetap memberontak. Itu urusan Tuhan, ya. Dan kalau mereka sudah menolak kita, angkat kakimu, kibaskan debu dari kakimu sebagai peringatan bagi mereka, ya. Dan jangan juga punya alasan nanti terimpartasi rohnya, ya. Karena ada juga pengajaran yang mengatakan demikian, ya. Pengajaran itu melarang orang untuk ikut persekutuan dengan orang-orang yang masih memanggil Yesus dengan alasan, ya, nanti rohnya bisa kena terimbas. Wow, bukankah itu melemahkan iman? Bukankah roh Elohim terlebih besar? Bahkan sekalipun kita di dalam kawanan-kawanan serigala, namun di saat Elohim itu kuat dalam diri kita, maka kita akan menang. Bukankah yang Elohim mau engkau bersekutu untuk menjadi emas murni? Mengapa engkau takut bersekutu dengan orang-orang yang masih memanggil nama yang lama, yang mereka ketahui? Bukankah roh Elohim yang ada padamu lebih kuat dari apapun? Jangan salah saudara, jangan salah, ya. Tetap jalin hubungan erat, masakan dengan agama bahkan yang lain, ya. Bahkan yang menyembah berhala, yang langsung berhalanya, ya. Engkau bisa bersatu, engkau bisa bersahabat, engkau bisa bersaudara. Masakan dengan mereka yang menyembah Tuhan hanya karena nama saja mereka belum tahu, engkau memisahkan diri. Alangkah durhakanya engkau di hadapan Elohim, ya. Dengan orang yang jelas-jelas engkau tahu, ya, menyembah seperti ini, ya.
dengan batu-batu yang mereka sembah, engkau bisa bersahabat? Masakan dengan orang yang memanggil Tuhan, engkau tidak bisa bersahabat? Engkau memisahkan diri, engkau menjauhkan diri. Bukankah itu kesesatan yang sedang terjadi? Inilah pengajaran-pengajaran yang menyesatkan umat Tuhan. Ya, jadi hati-hati dengan segala pengajaran. Ya, jangan pernah berpikir di mana engkau berada itu sudah kebenaran yang mutlak. Senter, uji segala sesuatu. Lihat pengajaran yang kau terima. Itulah dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bahwa ada maksud dan rencana Tuhan di balik apa yang sedang terjadi sekarang ini. Tuhan mau menyelamatkan bangsa Israel. Dengan cara bangsa ini merendahkan dirinya. Dengan cara bertobat dari segala kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya. Sehingga bangsa ini mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara, dan bangsa-bangsa lain pun akan diluputkan oleh Tuhan apabila mereka juga datang berdoa, mengakui Tuhan, mengakui Allah yang hidup, dan bahkan bertobat dan meninggalkan kejahatan-kejahatan. Dan dengan demikian, maka pertolongan Tuhan akan terjadi, baik itu kepada bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya, dan juga bangsa-bangsa lain yang mana juga mereka adalah Israel di masa sekarang ini. Teman-teman, dan itulah yang sedang terjadi saat ini. Sama seperti dahulu Tuhan menyelamatkan bangsa ini dari cengkraman musuh-musuhnya. Tetapi Tuhan akan menyerahkan bangsa ini kepada musuh-musuhnya ketika mereka tidak mengakui Tuhan, meninggalkan Tuhan. Bahkan ketika mereka hidup dalam jalan-jalan mereka, yaitu dosa, dan mereka tidak mau bertobat, mereka justru mengalami kekalahan dan mereka diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Mereka dijual dengan tidak mendapatkan apa-apa. Itu sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab suci. Sekarang ini juga hal yang sama sedang terjadi, bahwa bangsa ini akan mengalami kemenangan apabila mereka mengingat Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan, bertobat, dan meninggalkan kejahatan-kejahatan yang mereka perbuat selama ini. Maka bangsa Israel akan mengalami kemenangan dan mereka akan menjadi bangsa yang besar yang tidak akan pernah terkalahkan, sebab mereka adalah bangsa pilihan. Siapa yang memberkati mereka akan diberkati. Siapa yang mengutuki mereka, maka mereka akan mengalami hal yang sebaliknya. Ya teman-teman. Nah, itu dia saudara video yang baru saja kita dengar. Biarlah kiranya video ini boleh memberikan kepada kita suatu pengertian yang dalam, sehingga kita rajin dan suka mencari Tuhan dan juga meninggalkan kejahatan-kejahatan yang membuat Tuhan jauh daripada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.